带案呢，一开始的时候就发现有宫颈癌，一开始是给他做一个手术，就是开腹把那个子宫切了，然后后面我们就因为他做了那个病理，他的那个恶性程度是很高的，就很容易复发嘛，然后我们就给他做了放疗啊，同步放化疗。现在已经做了化疗，已经做了10次。这次也是入院的时候就给他做 CT， 很干净的，没有那个残留，也没有复发的一些病灶。一开始是有那个阴道出血嘛，现在也基本上没有了。Perkenalkan, nama saya Diana Kartika Arma. Asal saya sebetulnya dari Jakarta. Saya berusia sekarang 57 tahun. Pemeriksaan ini dimulai pada saat saya itu mendapatkan gejala. Gejala itu saya bleeding lagi, pendarahan. Sementara saya sudah 2 tahun saya menopause. Dan saya kaget pada saat bulan April itu. Jadi saya pikir ada apa ini. Nah, malam hari itu juga saya MRI. Terus dokter mengatakan bahwa, oh ya Bu, fix Ibu kanker serviks stadium 1B2 gitu. 2B ya kalau nggak salah. Wah, kaget saya. Kaget, dokter dengan tenangnya mengatakan seperti shock. Yang selama ini saya berpikir bahwa sakit kanker itu adalah sakit yang paling mengerikan dan merenggut nyawa lah. Dan rasanya nggak mungkin saya mendapatkan penyakit itu. Karena belakangan hari memang saya sudah hidup sehat. Olahraga, makan teratur, diet, ya semua sudah saya lakukan. Terus kata dokter, ya udah Bu, ini di laparoskopi saja. 3 hari cuma Bu, laparoskopi. Lalu Ibu setelah itu baru kita biopsi katanya gitu. Nah setelah itu baru diadakan kemoterapi. Mendengar kata kemo itu saya langsung kaget. Terus saya akhirnya pada saat nggak nerima saya karena merasakan keluarga saya, om saya, tante saya pernah melihat bagaimana orang kemo itu kan, yang tetes demi tetes berjam-jam di kemo dengan sakitnya itu yang saya belum bisa nerima. Nah kemudian saya ngobrol lah dengan anak-anak di rumah, dengan keluarga, bingung lah ya. Nah kebetulan sebulan sebelum ini saya ketemu sahabat saya, teman SMP yang juga setahun yang lalu tuh sudah mengalami sakit kanker yang sudah berobat di Cipto, berobat di Malaysia, dan akhirnya dia berobat di sini. Memang kondisinya stadiumnya lebih tinggi dari saya. Nah dia menyarankan kalau memang iya Dina ngapain, lebih baik cepat Dina langsung ke Guangzhou, lebih baik katanya gitu. Nah akhirnya pada saat setelah itu Saada Sundari yang memberikan Nidin nomor perwakilannya NG saat itu ya. Nah jadi 2 hari setelah saya mendapatkan hasil dari itu saya Zoom dengan NG. Kemudian dengan Zoom dengan NG dengan dokter di sini, dia katakan bahwa oh oke, ini gini. Terus saya banyak bertanya sama NG. Akhirnya ya oke lah. Akhirnya saya putuskan lah tanggal Juni lah itu saya berangkat. Alhamdulillah ya, begitu di sini baiknya begitu kita datang, kita periksa darah, kemudian diinterview, kenapa kok sampai ke sini, ya kan? Sejarahnya, riwayatnya, ditanyalah semua, Ibu minum obat apa, kenapa sampai ke sini, itu semua. Kemudian apa keluhan Ibu, dibicarakan semua. 5 orang datang dokter, rame, untuk mendiskusikan hasil dari penyakit saya ini kan. Ada 5 dokter lah waktu itu. Dan di situ saya rasanya puas. Jadi ya kata dokter itu sampai diceritakannya lah. Jadi saya seperti di sidang ya. Oh ini diangkat lah ini. Terus Bu Dokter Lin bilang bahwa Ibu ini diagnosanya tetap sama. Adalah kanker 1B2, 2B, serviks katanya gitu. Tapi ini sudah dilihat dari hasilnya bahwa penyebaran tidak ada. Sebaiknya ini diangkat karena masih baru.
karena tumornya ini. Tapi bagaimanapun tetap harus ada intervensi, saya nggak ngerti. Setelah operasi itu saya tidak merasakan kesakitan yang luar biasa, saya tidak merasakan sakit apapun dan happy ya. Happy bener dan nggak ada merasakan sakit apapun, enak lah gitu ya, tidak ada yang berat rasanya. 戴安呢，一开始的时候就发现有宫颈癌，是很早期的，然后他就马上来我们这里的，一开始是给他做一个手术，就是开腹把那个子宫切了，然后后面我们就因为他做了那个病理，他的那个恶性程度是很高的，就很容易复发嘛，然后我们就给他做了放疗啊，同步放化疗。现在已经做了化疗，已经做了10次。这次也是入院的时候就给他做 CT， 很干净的，没有那个残留，也没有复发的一些病灶。一开始是有那个阴道出血嘛，现在也基本上没有了。Yang saya rasakan di sini, rumah sakit ini tidak mengerikan. Benar-benar seperti udah menjadi rumah kedua saya gitu. Tidak menakutkan, tidur bisa enak, nyaman, dan saya juga bingung bagaimana semua, bukan saya saja ya, semua pasien di sini kok merasa mereka tuh tidak berpikir bahwa mau stadium 1, 2, 3, 4, tapi kok mereka ya dengan slogan hope and love itu kayaknya pas banget gitu loh. Kadang-kadang saudara pulang ke Indonesia punya rasa rindu pengen ke sini. Di rumah sakit ini Senin sampai Minggu dokter tuh selalu standby ada. Itu yang luar biasa. Satu, yang kedua, dokter itu selalu visit Senin sampai Minggu dan itu selalu dokter tuh datang. Juga ada ya. Jadi ya sangat puas di situ, luar biasa, dan mereka selalu tim tadi ya. Jadi ya nggak pernah mau memutuskan. Dokter Adnan, nanti Dokter Lin yang bicara ini. Kalau ke sini happy terus gitu. Jadi setiap pengobatan ke sini juga selalu terasa ringan. Mama tetap enjoy aja, tetap happy dan tetap terasa seger terus gitu. Jadi kalau setiap pulang ke Jakarta nggak ada yang nyangka mama itu sakit gitu. Jadi pada semua komennya, oh kok seger banget, nggak kelihatan sakit gitu. Jadi aku juga yang nemenin jadi senang juga gitu ngeliat perubahan mama, nggak ada menderita atau nggak ada sedih gitu. Kata-kata buat mama semangat terus. Aku juga selama ini ngeliat mama enjoy terus, happy terus, jadi itu yang bikin aku semangat juga gitu. Jadi mendampingin mama, aku kasih support terus, dan aku sebisa aku temenin terus, jadi kasih semangat terus, jadi biar mama nggak drop, karena itu kalau misalkan mama drop akan ngaruh ke kesehatannya juga gitu sih. Terima kasih banyak untuk semua kemajuan ini. Saya terima kasih sekali sudah bisa kenal dengan Dokter Adnan yang luar biasa dedikasinya setiap hari, tiap hari, Senin sampai Minggu selalu melihat saya, bagaimana menanyakan kondisi saya. Terima kasih. Thank you Allah. Syukran. Believe in Allah. Iya. Harus semangat tinggi dan percaya bahwa kita itu akan sembuh. Usia itu kita tidak pernah tahu. Percaya dengan Tuhan, percaya dengan Allah, bahwa kesehatan itu ya, dan bagaimana menjaga, merawat dan makan ya dengan pola hidup yang sehat gitu ya.